Secara administratif, Desa Muara Kaman Ulu yang memiliki 3 dusun dan 19 rukun tetangga ini berbatasan dengan Desa Tunjungan di bagian utara, Desa Muara Siran dan Desa Bukit Jering di sebelah barat, lalu Desa Muara Kaman Ilir di bagian selatan, dan Desa Sabintulung di sisi sebelah timur. Untuk mengakses Desa Muara Kaman harus melalui Pelabuhan Tebalai Indah dengan menggunakan kapal feri yang mampu memuat kendaraan roda 4 dan kendaraan lainnya. Dan jarak tempuh butuh sekitar 10 menit untuk menyeberangi sungai ke Desa Muara Kaman Ulu. Mayoritas warga Muara Kaman Ulu adalah Muslim dengan budaya Kutai dan Melayu Islam tradisional yang kental. Di tengah kota kecamatan terdapat satu masjid besar bernama Masjid Nurul Iman, dan yang lainnya adalah musolah yang terdapat di sejumlah titik dusun. Desa Muara Kaman Ulu merupakan salah satu desa di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menyimpan peninggalan situs sejarah tertua di Indonesia berupa batu bertuliskan bahasa Sanskerta zaman Kerajaan Kudungga Mulawarman. Desa Muara Kaman Ulu dikelilingi Sungai Mahakam, sehingga untuk menuju desa sejarah ini harus menyeberangi sungai dengan kapal feri di Pelabuhan Tebalai Indah. Desa Muara Kaman terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Kukar dengan jarak tempuh sekitar 107 km atau sekitar 2,5 jam dari kota Tenggarong, dengan luas wilayah mencapai 27.263 km persegi. Di tengah kota Muara Kaman Ulu yang merupakan ibu kota Kecamatan Muara Kaman, terdapat beberapa rumah makan tradisional yang menyajikan menu makanan khas Kutai Muara Kaman Ulu, seperti gangan basam ikan patin, pepes dan aneka ikan bakar seperti ikan mas, ikan nila, udang galah, dan ikan haruan. Kemudian dipadu dengan sambal nenas khas Muara Kaman Ulu. Melihat struktur rumah penduduk, mayoritas adalah dari konstruksi kayu di sepanjang bantaran kiri kanan Sungai Mahakam. Sedangkan mata pencarian penduduk, 80% mayoritas hidup sebagai nelayan Sungai Mahakam dan keramba air tawar. Sebagian lainnya bekerja sebagai jasa perkebunan kelapa sawit, perusahaan kayu, dan tambang batu bara. Di Muara Kaman seberang terdapat industri produksi ikan pija atau ikan asin dengan produktivitas ikan pija mencapai 20 hingga 25 ton per bulan.
ikan dikirim ke sejumlah daerah metropolitan seperti Surabaya, Banjarmasin, Jakarta, Cianjur, dan Samarinda. Produksi ikan pija ini menyerap tenaga kerja hingga ratusan orang dan mampu menghidupi aktivitas ratusan nelayan dengan penghasilan rata-rata antara 2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah per bulan atau rata-rata 100.000 rupiah per bulan. Pendapatan masyarakat lainnya adalah profesi sebagai buruh jasa perkebunan sawit dan kerajinan aneka keterampilan anyaman. Di sisi lain, Desa Muara Kaman Ulu mengandalkan pasar tradisional yang buka setiap 2 kali dalam sepekan, yakni hari Sabtu dan hari Minggu sebagai media perputaran jual beli hasil bumi, ikan rawa dan ikan sungai, aneka buah dan sayur, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Pasar yang terletak di depan Tugu Pahlawan Muso bin Salim ini menjadi satu-satunya tempat bergeraknya ekonomi warga setempat, meski tempatnya masih lapak dan tradisional. Aktivitas pendidikan berlangsung dalam kesederhanaan. Gedung-gedung sekolah dasar negeri dan madrasah sedikitnya tercatat terdapat di beberapa titik, namun yang terbesar adalah SD Negeri 004 Muara Kaman, Jalan Muso Salim. Terkait dengan menonjolnya berkenaan dengan ekonomi masyarakat, kalau saya presentasikan dari 100%, 80% kami nelayan, sisanya bermacam-macam. Ada bekerja di perusahaan, ada bekerja di lembaga pemerintah daerah berbentuk usaha badan milik negara dan daerah, ada yang pegawai. Artinya di 80% tempat kami adalah nelayan, Pak. Nelayan, baik itu pencari ikan tradisional maupun pembeli-pembelinya pun masih tradisional. Sehingga tempat kami tidak ada pembeli yang skala besar berkenaan dengan itu. Artinya saya pun memiliki BUMDes yang berkenaan kecimpungnya di kemudian untuk mengembangkan itu juga. Baik itu usaha UKM maupun usaha-usaha lainnya yang mana pada dasarnya badan usaha milik desa ini mampu memberikan kontribusi kepada pengusaha ikan kecil-kecilan dengan pengusaha berkenaan dengan nelayan tradisional. Kami kalau tidak salah memiliki anak sungai nelayan yang milik desa saat ini kurang lebih 30-an sungai. Yang bisa produktif kurang lebih sekitar 20 anak sungai. Yang alhamdulillah tahun ini bukan pendapatan sih, paling tidak iuran daripada tokoh-tokoh nelayan yang ada kurang lebih 16 juta Pak tahun ini. Dan saya bangunkan untuk tangga kuburan dan lain-lainnya untuk masyarakat banyak.